Jadi beriman itu yang pertama kali harus mampu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ini mesti hati-hati Bu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan info penting. Ini rahasia di antara kita ya. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Atadrunal muflis? Hei para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Mereka berkata, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Tadinya kaya, hilang kekayaannya, bangkrut. Kata Nabi, perhatikan, ini kalimat penting sekali. Al-muflisu min ummati. Ada dari umatku jadi bangkrut di akhirat. Dunianya kelihatan bagus. Mungkin kaya, kedudukan tinggi, ilmu banyak, tapi di akhirat disebut oleh Nabi hilang amalnya, bangkrut. Maaf, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ternyata dihisab di hari kiamat salatnya rajin. Wa zakatin, pernah zakat. Wa siyamin, pernah puasa. Cuma sayang, perhatikan baik-baik. Salatnya, puasanya, zakatnya tidak merubah dia menjadi lebih baik. Ya'ti qad syatama hadza. Nanti kata Nabi, ada umatku kelihatan sholat tapi juga rajin mencela orang lain. Ada sekarang enggak? Ada sekarang enggak? Ada yang suka mencela tapi kelihatan sholat, ada? Ada yang kelihatannya sholat tapi di media sosial sering bikin hoax, ada? Banyak. Ayo, satu, awas. Berarti yang Nabi katakan benar atau tidak? Teruskan dulu. Ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Nanti akan terlihat umatku, mengaku umatku kata Nabi, dia kelihatan rajin sholat, rajin ke masjid dalam pengajian, rajin juga kelihatan puasa, tapi qadhafa hadza, saling tuduh. Ada yang mengaku muslim saling tuduh, ada? Oh. Wa daraba hadza, berselisih, berkelahi, ada? Puncaknya, hati-hati, wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah dan mengatakan bagian dari muslim. Allahu Akbar. Hati-hati, kalau Nabi sampaikan itu kemungkinan potensi terjadi. Tembak orang, bom orang, ledakan sesuatu, dia mengatakan atas nama Allah, padahal keluar dari ketentuan yang dibenarkan. Hati-hati, itu besar sekali resikonya. Bu, Pak, itu waktu kejadian Pak Waka, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung. Tuah, meledak. Pertanyaan pertama jamaah, waktu dibuka sesi tanya jawab, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fi sabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi terjadi. Nah, ada masa-masa yang kata Nabi katakan, ada orang-orang yang kelihatannya berislam dengan baik, tapi perilakunya menyimpang. Maka ini yang menjadi PR kita sekarang. Ketika mengatakan beriman, ciri khasnya bukan hanya taat secara spiritual, maka dampak ketaatan spiritual itu akan tampak pada perilakunya, pada akhlaknya. Bagaimana orang yang disebut berhasil sholatnya? Apa cirinya? Quran surah ke-29 ayat 45. Disebut sholatnya berhasil ketika innas sholata tanha 'anil fahsya wal. Apa itu fahsya? Fahsya itu keburukan yang sumbernya syahwat. Pornografi, porno aksi, zina, LGBT, lesbian, homoseksual, transgender, kata-kata jorok, itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang yang sholat kata-katanya kotor kalau benar sholatnya. Tidak mungkin ada orang sholat laki-laki tapi jadi melambai, itu nggak mungkin. Apalagi dipakai dalam sholat. Allah, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal.
Korupsi mungkar. Mencuri segala bentuknya mungkar. Maaf, berselisih mungkar. Merampok mungkar. Membunuh apalagi. Semua jenis yang diingkari yang sumbernya nafsu perut dan akal itu mungkar.